Satuan Pamong Praja pada akhir tahun lalu berhasil menggerebek gudang berisikan ribuan botol miras di kawasan Nusa Indah, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebanyak 5.977 botol miras berbagai merek diamankan. Penggerebekan ini disebut-sebut sebagai tangkapan terbesar dengan nilai ratusan juta rupiah. Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan hukuman terhadap pemilik ribuan botol miras yang bernilai ratusan juta rupiah di Garut, Jawa Barat sudah divonis hukuman dengan membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Sementara di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang anti maksiat menyebutkan setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Terkait dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan hukuman terhadap pemilik ribuan botol miras yang bernilai ratusan juta rupiah di Garut, Jawa Barat, sudah divonis hukuman dengan pembayaran denda sebesar 10 juta rupiah. Saya akan coba berbincang-bincang dengan Ketua Persaudaraan Muslim Indonesia Parmusi Kabupaten Garut, Bapak Dedi Kurniawan SE MSI. Kang Dedi, terkait dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Garut yang sudah memvonis pemilik ribuan botol miras dengan hukuman denda sebesar 10 juta rupiah, bagaimana tanggapan dari Anda? Silakan Kang Dedi untuk ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Kurniawan, Ketua Umum Parmusi Kabupaten Garut. Menanggapi vonis denda 10 juta rupiah terhadap bandar miras di Kabupaten Garut, kami jelas-jelas mengatakan sangat kecewa. Karena apa? Jika bandar miras yang omsetnya mencapai miliaran rupiah tersebut hanya didenda berdasarkan KUHP yang ada, yaitu 10 juta rupiah, jelas tidak akan menimbulkan efek jera di Kabupaten Garut. Padahal di Garut ini sudah ada perda anti maksiat, yang salah satunya adalah peredaran miras dalam perda tersebut yang menjadi titik tekan. Yang kedua, sebetulnya ada opsi lain, misalkan dari KUHP pasal 204 ayat 2 yang mana mampu menjerat terhadap siapapun yang memproduksi atau mengedarkan barang atau minuman yang mengakibatkan menghilangnya nyawa seseorang. Pengedaran miras di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun sudah menimbulkan banyak korban. Saya kira kepada kedepannya ini untuk penyidik, saya kira bisa menggunakan pasal ini. Kalau menggunakan hanya sekedar menjual barang miras, minum-minuman keras, jelas ini sangat mengecewakan masyarakat Kabupaten Garut karena hanya didenda 10 juta rupiah. Yang kedua, gudang tersebut itu kan rumah, artinya dipergunakan untuk menjadi gudang, apalagi gudang miras, jelas-jelas melanggar Perda 144 Pemda Provinsi Jawa Barat, yang mana dapat didenda dari mulai 3 sampai 50 juta rupiah. Ya, apalagi kalau kita menggunakan KUHP pasal 204, itu bisa dipidana 20 tahun penjara. Dan juga saya juga mendapatkan data bahwa tahun 2017 Pengadilan Negeri Kabupaten Garut pernah memvonis terhadap Restu Fauji yang berusia 20 tahun yang diduga sudah menjual miras oplosan yang mengakibatkan korban jiwa. Saya kira ini menjadi jurisprudensi. Saya kira ini harus menjadi sandaran semua bahwa celah hukum untuk menjerat pengedar narkoba di Kabupaten Garut ini sangat terbuka untuk mendapatkan efek jera. Kang Dedi, Anda yang selama ini selalu berteriak-teriak kepada Bupati Garut menyuarakan tentang anti maksiat, sampai-sampai Anda ingin membentuk Satgas Anti Maksiat. Apakah Anda kecewa dengan vonis denda 10 juta rupiah yang dijatuhkan kepada pemilik ribuan botol miras? Silakan Kang Dedi ditanggapi. Oh iya, jelas kami sangat kecewa dengan vonis tersebut. Walaupun yang disayangkan jaksanya tidak banding, apalagi terpidananya, karena mereka sangat puas dengan keputusan ini.
Saya kira keputusan harus mempunyai rasa keadilan di masyarakat. Bagaimana efek minuman keras terhadap generasi muda, terhadap saya kira orang-orang yang sudah dewasa juga dampaknya sangat buruk, sangat merusak mental generasi muda kita. Untuk itu vonis terhadap pengedar narkoba bandar miras ini saya kira harus diperkuat. Walaupun ke depan 3 tahun yang akan datang KUHP akan diberlakukan, tapi ini masih minim, hanya didenda hanya sekitar 1 tahunan kurungan penjara. Jadi saya kira ini kami berharap bahwa vonis ini betul-betul melukai hati dan perasaan masyarakat Kabupaten Garut, kabupaten yang terkenal dengan kabupaten kota santri, kotanya para ulama, kotanya pondok pesantren. Tetapi APH, aparat penegak hukum di Kabupaten Garut, tidak pernah berpihak terhadap kultur, budaya, dan gerakan moral yang ada di Kabupaten Garut. Karena apa? Negara itu kuat apabila ditopang, salah satunya adalah bi ilmil ulama dan bi adlil umaro, yaitu dengan ilmunya para ulama dan adilnya para pemimpin. Pihak pengadilan negeri adalah bagian dari kepemimpinan yang harus menegakkan keadilan agar negara ini kuat. Termasuk para kiai, para ustadz, para santri tidak boleh tinggal diam. Ini merupakan pecutan keras bagi kita bahwa ternyata pemberantasan kemaksiatan di Kabupaten Garut tidak bisa hanya diserahkan kepada APH saja. Kita harus lebih gerak, kita harus lebih masif melakukan pergerakan amar ma'ruf nahi munkar di Kabupaten Garut untuk menyelamatkan generasi muda, untuk menyelamatkan generasi masyarakat Kabupaten Garut agar terjauh dari perbuatan maksiat, agar generasi yang akan datang terselamatkan dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa seperti menegak minuman keras. Kang Deddy, ini pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Garut, yang dalam hal ini kepada Bapak Bupati Garut. Silahkan Kang Deddy, closing statement terakhir. Saran saya kepada Bupati Garut, kita ini mempunyai visi Garut Takwa, Maju dan Sejahtera. Saya kira berat visi ini. Takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya harus adanya senyawa antara visi Kabupaten Garut dengan kondisi existing masyarakat yang ada. Untuk itu harus menerbitkan sebuah perda, atau paling tidak dalam jangka waktu cepat adalah perbuk tentang peredaran miras di Kabupaten Garut. Harus kita berikan sanksi yang seberat-beratnya untuk menekan angka penyebaran miras di Kabupaten Garut.